Perang Badar, 2. Itulah semangat pengabdian dan pengorbanan yang diperagakan oleh kaum muslimin di masa permulaan dan contoh serupa itu tidak ada bandingannya dalam sejarah dunia. Contoh para pengikut Nabi Musa alaihissalam telah disebut di atas. Adapun tentang para pengikut Nabi Isa alaihissalam kita ketahui bahwa mereka meninggalkan beliau pada saat yang sangat genting. Seorang di antara mereka telah menjual dengan harga yang tak berarti. Yang lain mengutuk beliau, dan yang 10 orang lagi melarikan diri. Sedangkan iman kaum Ansyar yang baru bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1,5 tahun telah begitu kuat membaja sehingga, sekiranya beliau memerintahkan, mereka bersedia tanpa ragu-ragu menceburkan diri ke dalam laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah. Tetapi beliau sedikit pun tidak ragu-ragu akan pengabdian para sahabat. Beliau berbuat demikian untuk menyaring orang-orang yang lemah supaya beliau dapat menyuruh mereka pulang. Tetapi beliau menyaksikan bahwa para muhajirin dan Ansyar berlomba-lomba dalam memperagakan pengabdian mereka. Kedua-duanya bertekad tidak memperlihatkan punggung kepada musuh walaupun musuh 3 kali lipat jumlahnya dan jauh lebih baik perlengkapannya, persenjataannya, dan pengalamannya. Mereka lebih suka berpegang pada janji-janji ilahi, menunjukkan rasa takzim mereka terhadap Islam, dan menyerahkan jiwa raga mereka dalam membela dan mempertahankannya. Yakin akan pengabdian para muhajirin dan Ansyar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak maju. Ketika beliau sampai ke suatu tempat yang disebut Badar, beliau menerima anjuran seorang pengikut beliau dan memerintahkan pasukan untuk mengambil tempat dekat anak sungai Badar. Kaum muslimin menduduki sumber air itu, tetapi tanah yang mereka ambil untuk posisi mereka adalah tanah pasir belaka, dan oleh karena itu tidak baik untuk kelincahan gerak para prajurit. Para sahabat menunjukkan kecemasan yang sewajarnya atas kedudukan yang tidak menguntungkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ikut khawatir dan semalam suntuk beliau mendoa. Berulang-ulang beliau bersabda, "Ya Tuhanku, di atas seluruh permukaan bumi saat ini hanya ada 300 orang inilah yang mengabdi kepada Engkau dan bertekad menegakkan ibadah hanya kepada Engkau. Ya Tuhanku, jika ke-300 orang ini pada hari ini gugur di tangan musuh dalam perang ini, siapakah yang akan tinggal mengagungkan nama Engkau?" Tabari. Tuhan mendengar doa Rasulnya. Hujan tiba-tiba turun. Bagian pasir medan pertempuran yang diduduki laskar muslim menjadi basah dan padat. Bagian medan yang tadinya kering dan diduduki oleh musuh menjadi berlumpur dan licin. Mungkin musuh dari Mekah itu sengaja memilih bagian medan itu dan membiarkan laskar muslim menduduki bagian yang lainnya karena pandangan mata yang berpengalaman lebih menyukai tanah kering untuk memudahkan gerakan prajurit dan pasukan kuda mereka. Tetapi keadaannya sekarang telah sama sekali terbalik, berkat tindakan Tuhan yang tepat pada waktunya. Hujan yang turun tiba-tiba telah menjadikan bagian medan berpasir yang diduduki laskar muslim keras, dan medan yang keras, tempat berkemah laskar Mekah menjadi licin. Pada malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar gaib bahwa anggota-anggota penting musuh akan menemui ajal mereka. Bahkan nama-namanya pun diwahyukan kepada beliau. Mereka mati sebagaimana telah disebut dalam kabar gaib. Dalam perang itu sendiri, laskar muslim yang kecil itu telah memperagakan keberanian dan pengabdian menakjubkan. Suatu peristiwa telah membuktikan hal itu. Salah seorang panglima muslim bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, salah seorang pemimpin Mekah dan prajurit berpengalaman. Ketika perang mulai, ia menengok ke kiri dan ke kanan untuk melihat macam bantuan apa yang dapat diperoleh. Ia heran bahwa ia hanya didampingi 2 anak muda dari kaum Ansyar. Ia merasa kecewa dan berkata dalam hati, tiap panglima memerlukan dukungan di kanan kirinya. Apalagi aku di saat ini. Tetapi di sini hanya ada 2 anak yang masih hijau. Apa yang dapat kuperbuat dengan mereka? Abdurrahman menceritakan, baru saja berpikir demikian, salah seorang pemuda itu menyentuh rusuknya dengan sikut. Ia membungkuk untuk menyimak kata pemuda itu. Paman, kami telah mendengar tentang seorang bernama Abu Jahal yang biasa mengganggu dan berbuat kejam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman, saya akan menggempurnya. Tunjukkanlah, mana orang itu? Abdurrahman belum sempat menjawab pertanyaan itu ketika perhatiannya sudah ditarik oleh anak muda satu lagi yang menanyakan hal itu juga. Abdurrahman sangat tercengang atas keberanian dan tekad bulat 2 anak itu. Sebagai prajurit berpengalaman luas sekalipun, tak terbayang sepintas juga dalam pikirannya untuk memilih panglima musuh sebagai lawannya. Abdurrahman menunjuk dengan telunjuknya kepada Abu Jahal yang bersenjatakan lengkap dan berdiri di bagian belakang barisan yang dilindungi oleh 2 panglima kawakan dengan pedang terhunus. Abdurrahman belum lagi menurunkan telunjuknya, ketika kedua pemuda itu menyerbu ke barisan musuh dengan kecepatan Garuda menyambar mangsa, langsung menuju sasaran yang telah dipilihnya. Serangan itu begitu tiba-tiba. Para prajurit dan pengawal terperangah.
Kemudian mereka menyerang kedua pemuda itu. Salah seorang anak itu kehilangan lengannya. Tetapi ia tetap tak gentar dan tak terkalahkan. Mereka menyerang Abu Jahal dengan serbuan yang begitu dahsyat sehingga panglima besar itu tersungkur dengan luka-luka yang menewaskannya. Dari tekad yang menyala-nyala kedua pemuda itu dapat kita mengerti betapa mendalamnya sakit hati dan marah para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tua muda, disebabkan oleh tindakan aniaya lagi kejam yang diderita mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat itu. Kita hanya membacanya dalam sejarah, tetapi hati kita pun sangat terenyuh. Para penduduk Madinah mendengar tentang kekejaman-kekejaman itu dari saksi-saksi mata. Perasaan-perasaan mereka dapat kita bayangkan. Mereka mendengar tentang kekejaman-kekejaman kaum Mekah di satu pihak dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pihak lain. Tidak mengherankan, tekad mereka bulat untuk mengadakan pembalasan terhadap kejahatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para muslimin di Mekah. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk menyatakan kepada penganiaya mereka dari Mekah bahwa jika kaum muslim tidak mengadakan pembalasan, itu bukan karena kelemahan mereka, tetapi karena mereka belum mendapat izin dan Allah Ta'ala. Kebulatan tekad pasukan muslim yang kecil itu untuk gugur di medan laga dapat diukur juga dari peristiwa lain. Pertempuran belum terjadi ketika Abu Jahal mengirim seorang pemuda Badui sebagai pengintai untuk mengetahui dan melaporkan jumlah laskar Islam. Pemuda Badui itu kembali dan melaporkan bahwa pasukan muslim kira-kira 300 orang. Abu Jahal dan para pengikutnya sangat gembira. Mereka memandang pasukan muslim mangsa yang empuk. Tetapi, pemuda Badui itu meneruskan, nasihatku kepada kalian, jangan memerangi mereka itu, sebab tiap orang dari antara mereka nampak bertekad bulat untuk mati. Aku tidak melihat sosok-sosok manusia, melainkan malaikat maut berkendaraan unta. Pemuda Badui itu memang benar, mereka yang bersedia mati, tak mudah mati.